Hadirin jamaah Jumat, para tamu Allah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, kita masih Allah berikan kesempatan hidup dan duduk bersimpuh di rumahnya di siang Jumat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat. Semoga dengan melaksanakan salat Jumat ini seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi yang paling kita rindukan, Nabi yang sangat kita harapkan di akhirat kelak berjumpa dengan beliau, dan yang paling sangat kita harapkan adalah syafaat dari beliau. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, mari kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari berganti hari, akan datang satu saat, akan datang suatu masa di mana hidup kita ini akan berakhir. Perjalanan waktu adalah menunjukkan semakin dekat dengan akhir hayat kita. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti melewati suatu pintu yang bernama kematian. Entah berapa umur lagi yang tersisa, hanya Allah saja yang maha tahu. Mungkin di antara kita yang hadir ini masih Allah berikan jatah hidup beberapa tahun lagi, atau mungkin di antara kita yang hadir ini beberapa bulan lagi akan pulang menghadap Allah. Atau boleh jadi di antara kita yang hadir ini, Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Allah sudah menetapkan kapan kita pulang. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap orang pasti memiliki ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkannya walau sesaat, juga tidak bisa dimajukannya walau sesaat, wala yastaqdimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih bisa mandi sendiri, tapi besok boleh jadi kita sudah dimandikan orang. Hari ini kita masih bisa berbaju, berpakaian sendiri, tapi besok boleh jadi kita sudah dikain kafani oleh orang. Pakaian terakhir kita kain kafan. Hari ini kita masih bisa berjalan sendiri, tapi boleh jadi besok kita sudah diantar ke tempat peristirahatan terakhir kita, liang lahat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah merahasiakan 3 hal dalam kematian. Yang pertama, Allah rahasiakan waktu kematian kita, supaya kita selalu siap kapanpun kita mati. 120 hari dalam perut ibu kita, Allah sudah menuliskan jatah hidup kita di dunia ini, dan kita tidak akan mati kecuali hanya satu sebab, yaitu jatah hidup kita di dunia telah selesai. Orang yang kejatuhan pesawat, tenggelam di lautan, ada yang masih hidup, itu karena jatah hidupnya di dunia belum selesai. Malaikat maut pasti akan menemukan kita dimanapun kita berada. Tidak ada tempat untuk kita lari. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna min. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia pasti akan menemukan kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan ditunjukkan, dikabarkan nanti, diperlihatkan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan selama hidup di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Allah rahasiakan tempat kematian kita. Tidak ada kita yang tahu di mana kita mati. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di pasar, bisa di masjid,
alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Allah rahasiakan cara kematian kita. Tidak ada satupun kita yang tahu seperti apa akhir hayat kita. Tapi itu bukan urusan kita. Semua itu adalah urusan Allah yang menciptakan kita, yang memiliki diri kita. Urusan kita adalah bagaimana akhir hayat kita nanti berakhir dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Lalu sahabat ini bertanya, hadis riwayat Ibnu Majah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdalu?" Wahai Rasulullah, siapakah orang Islam yang paling sempurna imannya? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqah. Orang Islam yang paling sempurna imannya adalah orang Islam yang paling baik akhlaknya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ayyul mu'minina aqyas? Siapakah orang Islam itu yang paling cerdas wahai Rasulullah? Apakah yang IQ-nya paling tinggi? Apakah yang selalu ranking 1? Apakah yang paling banyak dapat penghargaan? Ternyata bukan, hadirin. Orang yang paling cerdas menurut Rasulullah adalah aksaruhum lil mauti zikra, yaitu orang yang paling banyak ingat mati dan yang paling mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Inilah orang yang cerdas menurut Rasulullah. Ternyata orang yang banyak ingat mati itu produktif sekali hidupnya. Satu, orang yang banyak ingat mati, dia tidak akan menunda-nunda kewajiban. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, wajib bayar hutang. Dia tidak akan mau menunda-nunda. Kenapa? Takut keburu mati. Menunda hutang, tahu-tahu ajalnya datang, mati meninggalkan hutang. Maka sesungguhnya ketika ada orang berkata, kita antar dia ke peristirahatannya yang terakhir, sesungguhnya dia tidak istirahat, tapi mengalami babak baru, yaitu penderitaan yang berkepanjangan sampai datang hari kiamat, karena mati masih meninggalkan hutang. Maka bersegeralah membayar hutang. Kata Rasulullah, orang yang mati syahid mendapatkan 4 keuntungan. Tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, jenazahnya akan disaksikan oleh seluruh para malaikat, bebas dari pertanyaan kubur. Yang keempat, masuk surga tanpa hisab. Illa dainun, kecuali orang yang matinya masih meninggalkan hutang. Maka orang yang selalu ingat mati, dia tidak akan menunda-nunda kewajibannya. 2, orang yang banyak ingat mati tidak akan menunda-nunda tobat, karena boleh jadi besok belum tentu hidup. Allah memerintahkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, berlomba-lombalah memohon ampunan Allah. Karena kalau kita mati bergelimang dosa, mati hina. Hari ini kita dihormati orang bukan karena kita mulia. Kita hari ini dihormati oleh orang karena Allah masih menutupi aib kita, menutupi dosa kita, menutupi maksiat kita, menutupi kekurangan kita. Hanya itu yang membuat orang hari ini masih menghargai kita. Kalau Allah buka aib kita, jatuh kita ini. Maka selagi masih Allah tutupi, tersungkurlah dengan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3, orang yang banyak ingat mati tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan bersama keluarga, karena boleh jadi itu adalah pertemuan terakhir bersama keluarga. Keluarga, anak, istri, orang tua, khususnya orang tua kita. Selagi masih ada, bahagiakan mereka. Karena kalau hari ini, andai hari ini orang tua kita dipanggil oleh Allah, terbujur kaku menjadi mayat, kita tidak akan bisa lagi mendengar suaranya, tidak kita dengar lagi gurauannya, senyumnya, bahkan doanya. Andai hari ini orang tua kita dipanggil oleh Allah, dibungkus dengan kain kafan, kita tidak bisa lagi menyalami tangannya, tidak bisa lagi kita membawakan oleh-oleh kesukaannya. Andai hari ini orang tua kita dipanggil oleh Allah, diusung ke liang lahat, ditimbun dengan tanah, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Kesedihan akan terjadi, penyesalan akan terjadi. Kenapa dulu ketika masih ada disia-siakan? Pulang kita ke rumah, kamarnya sudah kosong.
yang tinggal hanya foto dan baju yang tergantung di dinding, serta kepedihan. Kenapa dulu ketika masih hidup orang tua disia-siakan? Kenapa kita ini sering tidak punya banyak waktu untuk orang tua, padahal untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu. Kadang kita ini kenapa untuk orang tua selalu perhitungan, pelit, sementara orang tua kita dulu tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ingatlah, penyesalan tidak pernah datang di awal. Ayah kandung kita hanya satu, tidak mungkin ada ayah kandung kedua. Ibu kandung kita hanya satu, tidak mungkin ada ibu kandung kedua. Harta bisa dicari, pangkat bisa dicari, karir bisa dicari, tapi kesempatan membahagiakan orang tua tidak mungkin terulang dua kali. Orang yang banyak ingat mati tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan bersama keluarganya. 4. Orang yang banyak ingat kematian tidak akan meremehkan maksiat walau sekecil apapun. Nonton video tidak senonoh walaupun orang tidak ada yang lihat, tapi Allah tahu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Siapa tahu ketika sedang berbuat maksiat, ajal kita datang. Berapa banyak orang yang mati sedang berzina, berapa banyak orang yang mati sedang mabuk, berapa banyak orang yang mati sedang mencuri, berapa banyak orang yang mati sedang makan haram, hasil korupsi. Mati datang ajalnya, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk. 5. Orang yang banyak ingat mati berarti dia banyak waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, dan sebaik-baik kematian, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita banyak ingat kematian, maka perbuatan baik sajalah yang kita lakukan. Berpikir baik, bersikap baik, berkata baik, berbuat baik, baik. Kita tunggu kematian kita dalam keadaan baik, berpikir baik, berbuat baik. Maka walaupun nanti tiba saatnya malaikat maut datang menjemput kita, mati kita pun dalam keadaan baik. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Allah menutupi segala aib maksiat yang pernah kita lakukan, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti. Mudah-mudahan ketika ajal nanti kita datang, semoga tidak ada hutang yang kita tinggalkan. Mudah-mudahan ketika ajal nanti kita datang, orang-orang yang pernah kita sakiti sudah memaafkan kita, keluarga sudah memaafkan, orang tua sudah memaafkan, tetangga sudah memaafkan, sehingga kita bisa tenang meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan ketika nanti kita sudah menjadi jenazah, mudah-mudahan banyak orang yang mau ikut menyolatkan kita, banyak orang yang mau turut mendoakan kita. Mudah-mudahan ketika nanti solat jenazah kita, ada anak-anak kita yang turut menyolatkan jenazah kita dan terus mendoakan kita orang tuanya, sehingga menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya keselamatan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.